Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema bulan ini tentang keluarga. Hari ini saya akan bicara tentang keluarga Kristen yang berkenan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, tetapi aku dan seisi rumahku, kami sekeluarga. Ini jadi perjuangan para orang tua untuk membawa keluarganya beribadah bersama-sama. Ya. Bapak Ibu Saudara, kisah mengenai Yosua sebagai pemimpin Israel ditulis dalam Alkitab agar bisa menjadi sebuah contoh nyata tentang satu keluarga yang hidup berkenan kepada Allah. Tidak semua tokoh di Alkitab itu kemudian ditulis keluarga, gitu ya. Keluarga. Musa nggak ditulis keluarga, ya. Nuh ditulis keluarga. 8 orang selamat masuk dalam bahtera. Lalu siapa lagi? Tokoh lain. Jarang ditulis keluarga, tapi saudaraku tentang Yosua, karena dia berikrar, kami akan beribadah, seisi rumah akan beribadah kepada Allah. Walaupun Yosua jadi pemimpin tertinggi di Israel, tetapi ia tidak lupa mengurus keluarganya. Iya. Walaupun dia ngurusin bangsa Israel, tapi dia juga tetap care terhadap keluarga. Ya. Seringkali kita berpikir keluarga itu, kalau suami biasanya itu anak-anak tugasnya istri, gitu ya. Atau istri selalu ya itu keluarga urusan suami. Gitu. Atau ya keluarga urusannya Tuhan, gitu ya. Keluarga urusannya Tuhan. Iya sih, Tuhan yang mengurus kita semua, tapi kita punya tanggung jawab. Ya. Jadi siapapun kita, bahkan Yosua yang adalah pemimpin besar bangsa Israel, dia nggak lupa urus keluarganya. Sehingga satu hari dengan penuh keberanian Yosua mengambil keputusan dan menantang setiap keluarga di Israel untuk menentukan pilihan. Menantang orang-orang Israel untuk menentukan pilihan. Sebab ia yakin sudah memimpin keluarganya, sebab dia yakin sudah membina keluarganya, sehingga dia nggak takut bicara. Nggak takut bicara. Bahwa ayo, kepada siapa kita beribadah? Tapi saya dan seisi rumah beribadah kepada Allah. Banyak hamba Tuhan tidak berani bicara keras kepada jemaatnya karena anaknya, keluarganya tidak hidup sama dengan jemaat. Sama dengan jemaat. Kalau anak standarnya bukan pendeta ya. Seringkali jemaat itu bilang, "Loh kamu kan anak pendeta." Itu membebani anak pendeta. Anak pendeta bukan? Anak pendeta bukan. Standarnya bukan pendeta berarti kan. Kecuali yang anak pendeta jadi pendeta. Gitu. Jadi seringkali jemaat di gereja sini enggak sekarang ya. Kok ada yang bunyi? Kan anak pendeta mesti begini begitu. Iya. Ada banyak begitu. Jadi bapaknya ini keras banget terhadap anaknya supaya anaknya nggak diomongin jemaat, akhirnya anaknya berontak, saudara. Anaknya berontak.
Jadi anak-anak punya standar hidup umum, pendeta beda lagi. Gitu. Pendeta beda lagi. Saya senang di sini sekarang nggak ada yang bilang anak pendeta kok gitu. Ya, nggak tahu di hati saudara atau di rumah. Standarnya beda. Yosua punya standar beda, tapi dia membawa keluarganya. Dia membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, keluarga Yosua menjadi contoh tentang keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Yosua membawa seisi rumah beribadah. Ya. Yosua membawa seisi rumah beribadah. Ini penting saudaraku. Yosua itu kepala keluarga, dia bawa seisi rumah beribadah. Saya ulangi lagi, Yosua sebagai kepala keluarga, dia membawa seisi rumah beribadah. Pertanyaannya, sudahkah kita bapak-bapak sebagai kepala keluarga sudah membawa seisi rumah beribadah? Ini pertanyaannya, saudaraku. Ya. Di manakah anak-anakmu pada jam ini ketika saudara beribadah? Di mana? Ada memang yang berhalangan, ada yang kerja pagi, ada. Tetapi saudara tahu kan, di mana anak-anakmu? Di mana keluargamu? Tapi ada yang nggak tahu. Ini yang berbahaya, yang nggak bagus. Dia nggak tahu di mana anaknya di jam ibadah di hari ini. Saudaraku, dari contoh ini kita akan melihat ciri khas keluarga yang hidup berkenan berdasarkan apa yang Yosua lakukan. Ketika Yosua mengajak seisi rumahnya, seisi rumah, istri, anak-anak, kalau ada menantu di sana, kalau ada cucu di sana, semua tunduk mengikuti ajakan, anjuran kepala keluarga. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, berpendirian kuat. Jadi si kepala keluarga ini punya pendirian yang kuat. Jadi seluruh keluarga ikut. Ya. Berpendirian kuat. Katakan sama-sama, 2, 3. Berpendirian kuat. Ya, Yosua dan keluarga mempunyai pendirian yang sangat kuat dan kompak. Hal ini membuat Yosua berani menantang orang Israel untuk memilih siapa atau yang mana yang akan mereka percayai. Sampai dia bilang begini, terserah kalian mau milih yang mana, mau milih siapa, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Artinya, ketika Israel akhirnya memilih Allah lain, misalnya, ketika pada akhirnya Israel, orang-orang Israel memilih Allah orang Amori, berhala-berhala di Kanaan, Yosua dan keluarga tidak terpengaruh. Iya, Yosua dan keluarga tidak terpengaruh. Ia tetap yakin dalam pendiriannya, yaitu mengikuti Allah Israel. Pendirian kuat. Saudaraku, di tengah situasi kehidupan saat ini yang sangat kompleks, setiap keluarga Kristen dihadapkan pada banyak pilihan. Iya, kita dihadapkan banyak pilihan, setiap keluarga dihadapkan pada banyak pilihan, misalnya pilihan kerja, pilihan bisnis, pilihan usaha, pilihan pergaulan, pilihan pasangan hidup, pilihan iman termasuk di dalamnya. Ya, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Untuk memutuskan pilihan bagi keluarga bukan soal yang mudah. Soal kerja saja. Kita nggak gampang. Memang cari kerja nggak gampang, tapi waktu ada pilihan untuk bekerja, pilihan untuk bisnis, kita pun harus mempertimbangkan. Keluarga Kristen harus punya pendirian kuat. Dia memilih yang baik. Antar gereja pun tarik-menarik, mau diberkati di sana, mau berkati di sini. Saudara-saudaraku, itu pilihan. Ya, kadang-kadang kita ini lemah. Kita ini lemah. Yang penting anak saya menikahlah gitu.
mau diberkati dimanapun terserah. Saudaraku, iman saudara, pendirian saudara dipertaruhkan di sana. Saudaraku, untuk memutuskan pilihan bukan soal yang mudah. Ada banyak pertimbangan, perhitungan yang perlu dipikirkan. Kesalahan mengambil keputusan dalam memilih. Bisa saja secara perlahan, enggak langsung, secara perlahan menggeser iman, menggeser kepercayaan. Kepala keluarga yang punya pendirian yang kuat akan membawa keluarganya, seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 7, saudaraku. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, meskipun semua orang Israel yang saat itu jumlahnya 2 juta, jadi Yosua memimpin orang Israel jumlahnya 2 juta orang. Seandainya 2 juta orang ini tidak memilih Allah Israel, tidak masalah bagi Yosua dan keluarganya. Mereka akan tetap mempercayai Allah. Tidak ada yang berubah dan Yosua dan keluarga tidak akan goyah. Nah, segala yang dihadapi tentu bagi Yosua dan keluarga itu merupakan ujian. Nah, ujian ini, saudaraku, dihadapi oleh kita, oleh keluarga saudara, oleh keluarga saya, dihadapi. Ya, segala hal yang kita hadapi akan menjadi ujian yang memurnikan iman, diuji kemurniannya dengan api. Ya, diuji kemurniannya dengan api. Kalau sekarang ada cek alat untuk ini emas murni apa enggak, digesek begitu ya. Kalau dulu kan enggak ada, dibakar ya, enggak leleh dia. Atau dia leleh tetap menggumpal emas. Diuji kemurniannya dengan api. Ketika keluarga saudara dan saya berpendirian teguh, kita bisa menghadapi pencobaan, teruji, dan hasil akhirnya tentu baik buat keluarga. Kalau keluarga kita memiliki pendirian kuat, ujian yang kita hadapi itu akan memurnikan iman kita dan iman keluarga kita. Tapi kalau satu orang kepala keluarga, halo bapak-bapak, plus ibu-ibu 2 orang di rumah, gak punya pendirian, begitu datang ujian, saudaraku, keluarga akan rusak. Keluarga jadi gak utuh, keluarga terpecah, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, milikilah pendirian yang kuat, iman yang teguh, apapun yang terjadi, termasuk saat keadaan kita ini minoritas. Ya. Pendirian kita harus kuat. Ya. Secara nasional, penduduk kita minoritas. Lalu dibagi lagi secara Kristen, ya gereja ada yang minoritas, ada yang kecil jemaatnya, ada yang besar jumlahnya. Kadang-kadang saudaraku karena nggak punya pendirian, terbawa, ikut rame, ikut meriah saja. Ya, harus punya pendirian yang kuat agar kita jadi teladan bagi keluarga kita sendiri. Saudaraku, Tuhan pasti menolong setiap keluarga yang berpendirian kuat. Amin. Tuhan pasti menolong keluarga yang berpendirian kuat. Sehingga dengan iman yang murni, kita memuliakan Allah. Yang kedua, saudaraku, keluarga yang bersatu. Ketika Yosua mengambil keputusan, seisi rumah, semua anggota keluarga, tidak ada satupun yang membangkang. Ini luar biasa, saudaraku. Tidak ada yang membantah atau membangkang. Semua tunduk, semua ikut. Pertanyaannya, apakah Yosua otoriter? Iya. Ada di keluarga-keluarga, apalagi di timur ini kan budayanya paternalistik,
Bapak itu segalanya. Bapak tidak pernah salah. Kalau Bapak bersalah, yang kedua, lihat poin 1. Jadi intinya, Bapak tidak pernah salah. Bapak itu dijaga banget wibawanya. Dijaga, siapa yang menjaga? Ibu. Supaya kalau ibu dilawan oleh anak, ibu akan bilang, laporin Bapak. Yosua merupakan sosok kepala keluarga yang egaliter, yaitu kepala keluarga yang menjaga, memelihara keluarganya dengan penuh perhatian. Nah, saudara, jadi bapak, jadi ibu jangan otoriter ya. Jadilah orang tua yang egaliter. Saudara-saudara, dari mulanya Yosua menjaga, memelihara keluarganya, melaksanakan peran orang tua sebagai kepala keluarga sesuai dengan kaidah-kaidah yang terjadi di Israel. Jadi di Israel itu ada hukum tentang orang tua untuk anak. Penyedia, pelindung, pemelihara. Nah, dan itu berlaku sampai hari ini untuk semua keluarga. Ya, kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua harus jadi penyedia, penjaga, pemelihara bagi anak-anak. Sehingga ketika kita orang tua atau kepala keluarga memutuskan sesuatu, anak-anak ngerti, anak-anak tunduk. Keputusan itu tentu diambil dengan pertimbangan. Oh, sekarang kan zamannya demokrasi. Ya harus dibicarakan. Saudara, demokrasi. Demokrasi itu apa sih, saudaraku? Suara? Coba, demokrasi ini mau pemilu nih. Suara rakyat. Ya, demokrasi itu suara rakyat. Di keluarga Kristen perlu nggak suara rakyat di keluarga? Saudaraku, yang perlu itu suara Tuhan. Kalau suara Tuhan itu nggak pernah salah. Kalau orang tua taat firman, orang tua hidup benar, kata-katanya didengar. Nggak usah pakai pemilihan. Kita, kepala keluarga, jadi teladan kepada anak-anak, kepada seluruh keluarga dengan kepatuhan, ketaatan pada firman. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bersatu. Dalam keluarga yang bersatu inilah Allah hadir, Allah tinggal, dan Allah membuat keluarga itu bahagia. Dalam keluarga yang bersatu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kita baca sama-sama aja yuk. Teksnya yuk. Ini ayat yang sering kita baca ya. Sama-sama. Mulai. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam keluarga yang bersatu, rukun, kompak, Allah memerintahkan berkat. Ya, Allah memerintahkan berkat. Embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Saudaraku, antara Hermon dan gunung Hermon dan gunung Sion itu 200 kilo. Tapi embun dari gunung Hermon itu bisa sampai ke gunung Sion. Gunung Sion itu lebih rendah, jadi ngalir begitu, saudara, kayak mengalir. Sebab kesanalah Allah memerintahkan. Kalau kita bersatu, rendah hati, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan bilangkan. Tuhan perintahkan berkat. Hanya dalam keluarga yang bersatu dan selalu menjaga kesatuan, berkat dan pertolongan Tuhan akan datang. Ketika keluarga tidak bersatu, sebenarnya keluarga itu enggak utuh. Keluarga itu sudah pecah. Secara fisik bisa saja keluarga itu kumpul, secara fisik kumpul. Ya, kalau sore malam pulang ke rumah semua. Tapi pulang ke rumah
saling sapa juga enggak. Ya, langsung mandi dan mandi langsung masuk kamar. Udah. Enak enggak sih punya keluarga seperti itu? Enak. Banyak keluarga Kristen yang tidak lagi bersatu, terpecah karena masing-masing merasa punya hak atau pilihan yang kemudian menimbulkan percikan atau ganjalan yang kemudian berujung pada kehilangan damai sejahtera dalam keluarga. Sebab itu tumbuhkan persatuan dalam keluarga, jaga kesatuan dalam keluarga, karena dalam keluarga yang bersatu Allah memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamanya. Amin. Yang ketiga, keluarga yang melayani. Yosua dan keluarga memilih untuk beribadah kepada Allah. Tantangannya yaitu beribadah kepada Allah orang Amori, berhala orang Amori atau berhala orang Kanaan. Tantangannya ibadah kepada Yahweh Allah Israel atau Allah orang Amori atau Allah orang Kanaan. Saudaraku, agama-agama yang ada sampai saat ini itu dimulai karena adanya keinginan manusia untuk memuja dan melayani, mendatangi Sang Pencipta. Ingat, ini semua agama-agama. Juga kepercayaan yang timbul pada budaya lokal. Jadi intinya saudaraku, agama itu timbul karena keinginan manusia untuk memuja yang dianggap lebih kuat, lebih berkuasa, dianggap pemberi hidup. Jadi dulu belum ada agama Islam, Kristen, Buddha belum ada. Tapi di masing-masing budaya, suku kan ada kepercayaan itu. Punya panggilan. Orang Jawa panggilnya Gusti, orang Ambon panggilnya Tete Manis, orang Batak panggilnya Debata. Ya betul ya. Dia panggil. Karena dia merasa itulah yang menjaga, itulah yang melindungi. Ya, jadi agama-agama itu muncul. Sampai sekarang kan diakui aliran kepercayaan. Itu satu kepercayaan lokal yang tetap tumbuh di masyarakat. Nah, kemudian setelah mencari siapa sih yang bisa menjaga, siapa sih yang melindungi, dan mereka merasa ada nih, ada. Lalu mereka menciptakan yang mereka yakini punya kuasa lebih besar dari dirinya. Tadinya yang mereka yakini berkuasa itu ada di pohon sana, ada di batu besar di sana. Akhirnya pohon yang di sana, batu besar yang di sana diyakini tempat bersemayamnya. Yang bersemayam itu seperti apa? Lalu ada gambaran-gambaran. Nah, kalau saudara lihat patung-patung, itu kan gambaran yang diciptakan manusia. Dan dari patung-patung itu kan ada yang disembah. Ya, kalau di Yunani itu ada dewa Zeus. Kan gitu, ada dewa apa lagi? Itu gambaran yang manusia munculkan dari pikirannya. Muncul. Apa seperti itu? Masa serem gitu sih gitu ya? Kan enggak. Kalau Tuhannya serem, waduh gimana? Tapi itulah yang muncul dari pikiran yang diyakini bisa menolong. Nah, berbeda dengan kepercayaan Kristen atau kepercayaan Israel. Allah yang mendatangi manusia, Allah yang hadir, Allah yang menyatakan diri, kemudian manusia beribadah. Kemudian manusia menyembah. Dan inilah yang disebut melayani. Itu sebabnya Musa menulis 10 perintah Tuhan. Dari siapa? Dari Tuhan. Supaya manusia punya sarana untuk menyembah Sang Pencipta. Dalam 10 hukum itu dikatakan, Keluaran 20 ayat 3, sama-sama kita baca 2, 3. Jangan adamu, ya ulangi ayat 3 dulu, ya sama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Jangan ada padamu Allah lain. Oh enggak, saya tetap mempercayai Allah. Tapi dalam prakteknya saudaraku, kita masih mempercayai hal-hal yang lain. Ya. Mempercayai seperti apa sih? Saudara-saudara, ada mitos-mitos, ya, melewat kuburan permisi. Orang yang melayani dengan benar, dia haruslah seorang yang beribadah dengan benar. Ya. Orang yang melayani adalah orang yang beribadah dengan benar. Dalam ibadah, Allah yang menjadi sentral, Allah yang menjadi pusat dalam ibadah, Allah yang jadi pusat dalam penyembahan. Tuhan menjadi yang nomor satu. Tuhan yang dipuji dan disembah karena dialah pencipta, dialah pemilik langit dan bumi ini. Keluarga yang berkenan adalah keluarga yang beribadah. Beribadah itu melayani. Sesungguhnya beribadah itu melayani. Lalu kemudian ada namanya pelayanan formal dalam ibadah. Siapa mereka? Ya orang yang beribadah. Gereja kita nggak akan panggil orang yang karena kebutuhan, misalnya nggak ada yang main keyboard gitu. Ya kita panggil untuk main atau baru kemarin datang untuk main musik, tidak. Karena orang yang melayani adalah orang yang beribadah. Ya harus magang dulu, nggak tiba-tiba, harus setia dulu gitu ya. Nah, dalam ibadah yang sungguh-sungguh, saya ulangi, dalam ibadah yang sungguh-sungguh ada pelayanan yang benar. Amin. Dalam ibadah yang sungguh-sungguh ada pelayanan yang benar. Kalau ibadahnya nggak sungguh-sungguh, pelayanannya nggak benar deh. Iya. Enggak. Saudaraku, kalau ibadahnya enggak sungguh-sungguh, korbannya juga enggak benar. Ya. Yang paling berat itu ibadah sungguh-sungguh. Serius, itu paling berat. Ya. Kalau udah hari Minggu, saudara repot kan? Harus bangun pagi, siapin baju, dan lain-lain ya. Berat loh ibadah seperti kita ini berat. Tidak mudah menjadwalkan setiap minggu, padahal saya tahu saudara di setiap minggu ada acara. Ada saja yang harisan, janji ke mall, sama keluarga apa lagi? Minggu acaranya. Healing. Ya kan? Banyak. Tapi saudara mau beribadah. Jadi saudaraku, ibadah itu tidak mudah, berat gitu. Kalau soal persembahan, korban, uang, kecil saudaraku. Saudara tinggal keluarin dompet doang. Buka, keluarin isinya. Gampang. Tapi kalau ibadah ini saudaraku perlu pengorbanan. Karena itu orang yang melayani harus sungguh-sungguh beribadah. Orang yang mau korbannya benar, orang yang sungguh-sungguh beribadah. Saya bilang korban uang itu paling kecil. Korban uang itu paling gampang, paling mudah. Sama seperti saudara kalau beli bakso. Iya. Tapi kalau ibadah nggak bisa, saudara harus duduk di sini 2 jam. Dari rumah setengah jam, ada yang Pak Sukicong berapa? Setengah jam. Pak Lianto 1 jam ya. Dari Bogor ke sini. Korban waktu. Kalau hati nggak sungguh-sungguh. Hati nggak sungguh-sungguh nggak akan beribadah. Gitu. Jadi saudaraku, orang yang beribadah sungguh-sungguh akan melayani dengan benar, dan orang yang melayani itu memuliakan Allah. Amin. 2 Timotius 1 ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Amin. Saudara-saudara yang mengunjungi Paulus
waktu dia ada di penjara itu bukan cuma Onesiphorus, bukan. Ya, orang-orang Kristen juga mengunjungi. Tapi yang disebut, salah satunya yang disebut dengan embel-embel apa saudaraku? Keluarga. Lihat, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku, menjumpai aku dalam penjara. Saudaraku, Onesiphorus tidak disebut sendirian, tetapi disebut keluarga. Ya, keluarga Onesiphorus. Mengapa? Karena pelayanan keluarga Onesiphorus sangat dirasakan oleh Paulus. Sangat dirasakan. Sampai Paulus bilangnya apa saudaraku? Menyegarkan. Ya, menyegarkan. Saudaraku, Onesiphorus bukan seorang pengkhotbah yang pelayanannya sampai ke luar negeri, enggak. Ya. Dia bukan seorang tim pelayanan pujian musik yang pelayanannya gegap gempita dan mendapat tepuk tangan dari peserta ibadah. Bukan. Onesiphorus bukan seperti itu. Keluarga ini hanya mengunjungi bapak gembalanya. Waktu bapak gembalanya kesusahan. Dia hanya mengunjungi bapak gembala. Tapi dikatakan ia telah menyegarkan hatiku. Ini pelayanan yang benar nih saudaraku. Ini pelayanan yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita keluarga mau melayani harus mau berkorban. Ya, saya senang beberapa waktu ada keluarga-keluarga yang mengunjungi saya. Saya terima kasih banget. Pelayanan itu nggak usah dipikir yang apa sih? Oh, melayani yang gimana-gimana, enggak. Cuman mengunjungi loh, hanya ini mengunjungi. Sampai ditulis di Alkitab. Menyegarkan keluarga. Menyegarkan hati. Ya, keluarga Onesiphorus menyegarkan hati. Saling kunjung memang terhambat di pandemi. Tapi sekarang kita sudah mulai bebas dan mari kita saling kunjung di Natal ini saudaraku. Bukan hanya pergi ke saudara tapi antar jemaat juga marilah kita saling kunjung karena berkunjung itu menyegarkan hati. Ya. Berkunjung itu menyegarkan hati yang dikunjungi. Ya. Karena berkunjung itu menyegarkan hati yang dikunjungi dan itu satu pelayanan. Ya. Satu pelayanan yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yes, amen. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara.
Kita sama-sama berdiri. Gunakan kesempatan yang ada untuk membangun, membina keluarga agar hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus punya pendirian yang kuat. Kita harus bersatu. Barulah kita bisa beribadah dan melayani dan jadi berkat. Masing-masing keluarga punya pergumulan. Orang tua bergumul untuk anak-anaknya yang belum bersatu. Anak-anak bergumul buat orang tuanya yang masih belum mau melangkahkan kaki ke gereja. Orang tua bergumul bagaimana bisa ibadah sama-sama. Sekaranglah kesempatan. Ambil kesempatan. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak membina keluarga yang berkenan kepada Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. haleluya, haleluya. 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 Kita menyanyikan ref pujian ini. Saya meminta seorang kepala keluarga, saya nggak tahu siapa, yang Tuhan gerakan untuk maju ke depan berdoa. Saya minta kepada seorang kepala keluarga, saya nggak tahu siapa, untuk maju ke depan memimpin doa selesai firman Tuhan ini. Kita nyanyikan refnya sementara si Bapak akan maju ke depan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah bila saatnya nanti,
oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami sebagai kepala keluarga, kami punya tanggung jawab membawa Haleluya, keluarga kami, haleluya. keluargaku beribadah kepada Tuhan. Hanya kekuatan yang dari Tuhan saja yang memampukan itu. Dan Tuhan pada pagi hari ini kami ikrarkan, tetapi aku Yes. dan seisi rumahku, Yes. kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan Haleluya. dan hikmat untuk membawa keluarga Haleluya, kami haleluya. datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Persatukan keluarga-keluarga. Tuhan lindungi keluarga-keluarga. Tuhan jamah keluarga-keluarga untuk bersatu beribadah kepadamu ya Tuhan. Sungguh momen yang luar biasa jika kami Haleluya, boleh memuji haleluya, Tuhan haleluya. bersama-sama dengan keluarga kami. Amin. Inilah kerinduan kami Tuhan. Yesus, terima Berikan kasih. kekuatan kepada kami sekalian. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah Haleluya. menyampaikan sabda firman-Mu. Amin. Tuhan berikan kekuatan, hikmat. Tuhan berikan anugerah yang luar biasa sehingga boleh membimbing jemaat ini Haleluya. untuk semakin cinta Tuhan, Amin. mengerti akan firman Tuhan Yesus. dan menjadi jemaat yang cinta Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Tuhan Yesus juga memberkati pada masa raya Natal ini, sehingga setiap keluarga merasakan bahagia dan damai sejahtera, karena inilah momen bagaimana keluarga bisa menikmati suasana indah di dalam keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan jemaat yang sudah diberikan untuk perayaan Natal, bahkan bukan hanya untuk perayaan Natal saja, tapi mereka sudah berkontribusi melalui persembahan Natal itu untuk renovasi dan merapikan tempat ibadah ini. Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Juga 1/10 dari berkat yang jemaat terima, yang hari ini dibawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap jemaat yang mengembalikan apa yang Tuhan punya diberkati ladangnya, diberkati kandungannya, diberkati rumah tangga, pekerjaan, dan studinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama yang berkuasa dan mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa